Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Ghairu musta'malin fi fardi taharatin min raf'i hadatin asghara aw akbara walau min tuhri hanafiyin lam yanwi aw sabiyin lam yumayyiz litawafin. Dan bukanlah termasuk air musta'mal di dalam fardunya taharah dari mengangkat hadas kecil atau akbaro atau hadas yang besar, walau min tuhri hanafiyin, walaupun dari bersucinya seseorang dari madhab Hanafi, lam yanwi, yang disitu tidak disertai niat, au sabiyin, ataupun bekas sesucinya anak-anak, lam yumayyaz litawafin, yang disitu belum mumayyiz yang dipakai untuk tawaf. Mari kita jelaskan. Di video sebelumnya kita terangkan bahwa air yang boleh dipakai untuk berwudu yang pertama adalah air mutlak. Nah, yang kedua, air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah bukan termasuk air mustakmal. Nah, di sini diterangkan bahwa apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas yang dipakai untuk melakukan fardu bersuci. Baik itu bersucinya untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi jelas ya di sini bahwa air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi air mustakmal adalah air bekas yang dipakai untuk bersuci, entah itu hadas besar ataupun bersuci kepada hadas kecil, akan tetapi yang bersifat fardu saja. Kita terangkan agar tidak bingung ya. Jadi air mustakmal itu misalnya dalam wudhu, misalnya kita katakan fardu-fardunya wudhu itu apa saja. Misalnya fardu wudhu adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah dalam wudhu ini hukumnya adalah fardu. Maka dari itu air bekas untuk membasuh wajah ketika berwudhu, maka ini dihukumi air mustakmal. Maka air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci kembali. Begitu juga dengan misalnya air bekas membasuh kaki. Nah, membasuh kaki di dalam wudhu itu hukumnya adalah fardu atau rukun. Maka bekas untuk membasuh kaki itu tidak boleh dipakai untuk berwudhu kembali. Akan tetapi ketika air bekas untuk membasuh wudhu, tapi ini bersifat sunnah, misalnya seperti membasuh, kalau orang Jawa bilang epek-epek, ya, pergelangan tangan ini sebelum wudhu biasanya kalau kita lakukan sebagai sunnah ini membasuh telapak tangan misalnya, atau bekas kumur. Nah, kumur atau membasuh telapak tangan ini dalam wudhu ini adalah hukumnya sunnah. Maka dari itu air bekas ini untuk kumur maupun air bekas untuk membasuh pergelangan tangan ini, maka ini bukan dinamakan air mustakmal. Mungkin ada satu pertanyaan ya, kenapa sih air mustakmal ini di dalam madhab Syafi'i maupun madhab Hanafi itu tidak boleh dipakai untuk berwudu? Nah, di sini ada satu hadis yang dipakai yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk menghukumi air mustakmal ini. Nah, yang pertama adalah dari Imam Syafi'i terlebih dahulu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa air bekas fardunya wudhu itu tidak boleh dipakai wudhu kembali. Karena apa? Imam Syafi'i mengutip hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, seseorang yang berwudhu maka akan mengalir atau keluarlah dosa-dosa itu dari sela-sela kuku kita. Jadi Nabi bersabda, seseorang yang wudhu itu maka dosa-dosanya akan mengalir bersamaan dengan menetesnya air wudhu tersebut melalui sela-sela jari-jari kita. Maka dari itu bisa kita bayangkan di sini apabila seseorang tersebut berwudhu kemudian dosanya mengalir, maka seumpama dosa itu terlihat betapa kotornya air bekas wudhu tersebut. Tentunya air tersebut sangat kotor bercampur dengan dosa-dosa kita, karena air wudhu tentunya seperti sabda Rasulullah bahwa air wudhu
itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi dosa kita bercampur dengan wudhu tersebut kemudian menetes bersamaan air tersebut lah. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan tidak layak air bekas wudhu dipakai untuk wudhu kembali karena sudah bercampur dengan dosa-dosa kita. Nah, kemudian Imam Hanafi juga berpendapat demikian. Akan tetapi Imam Hanafi tidak berpatokan kepada hadis, tapi ada suatu riwayat di sini bahwa Imam Hanafi pernah suatu ketika beliau beriktikaf di masjid. Kemudian beliau keluar dari masjid ingin berwudu. Pada saat itu kondisi tempat wudhu yang biasa dipakai untuk berwudhu Imam Hanafi itu masih berupa kolam yang agak luas, kolam. Kemudian itu biasa dipakai untuk berwudhu. Kalau orang wudhu itu biasanya misalnya membasuh wajah, kemudian air itu jatuh ke kolam itu kembali. Jadi ketika Imam Hanafi turun dari masjid tidak berwudhu, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, ikut berwudhu di sebelah Imam Hanafi tersebut. Kemudian ketika seorang laki-laki tersebut berwudhu, tiba-tiba jatuh. Ketika dia membasuh wajahnya, jatuhlah satu bangkai anjing dari wajahnya. Nah, itulah yang dinamakan mukasyafah. Mukasyafah adalah suatu keadaan di mana seorang alim, ulama maupun kekasih Allah itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, ketika orang tersebut wudhu di sebelah Imam Hanafi, tiba-tiba jatuh. Nah, itu apa? Bangkai anjing. Kemudian Imam Hanafi bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apakah engkau dulunya seorang yang suka mencuri?" Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Ya, benar wahai kekasih Allah. Bagaimana engkau tahu?" Nah, Imam Hanafi menjawab, "Itu terlihat dari bekas wudumu." Kemudian datang lagi seorang laki-laki, kemudian ikut berwudu kembali di sebelah Imam Hanafi. Kembali Imam Syafi'i bermukasyafah melihat dari tangannya keluarlah ketika dia berwudu, kemudian dari tangannya keluarlah bangkai tikus. Kemudian Imam Hanafi bertanya, "Wahai fulan, apakah engkau dulunya seorang pencuri?" Laki-laki tersebut, "Ya, benar. Dari mana engkau tahu?" Imam Hanafi menjawab, "Itu terlihat dari bekas wudumu." Kemudian datang lagi seorang wanita berwudu di sebelah Imam Hanafi. Kemudian dari wajah kakinya itu ketika dia berwudu itu juga keluar bangkai-bangkai tersebut. Kemudian ditanyakan oleh Imam Hanafi, "Wahai fulan, apakah engkau dulunya seorang seorang PSK atau seorang pezina?" Perempuan tersebut menjawab, "Ya, dari mana engkau tahu?" Imam Hanafi menjawab, "Itu terlihat dari bekas wudumu." Maka spontan Imam Hanafi mengurungkan niatnya untuk berwudu. Karena apa? Dari mukasyafah maupun penglihatan batin beliau terlihat dari orang-orang yang berwudu bersama beliau, ikutlah dosa-dosa yang keluar itu seperti bangkai-bangkai, dan bangkai-bangkai itu jatuh di dalam kolam tersebut. Makanya Imam Hanafi tidak jadi wudu di tempat tersebut lah. Maka dari itu Imam Hanafi berpendapat bahwa air bekas wudhu itu tidak boleh dipakai untuk wudhu kembali. Jadi bisa kita bayangkan betapa misalnya seorang yang berdosa sangat banyak, dosanya begitu besar, kemudian berwudhu, kemudian dosanya mengalir melalui air wudhu. Seperti itulah wujudnya, kira-kira seperti itu, seperti yang disaksikan sendiri oleh Imam Hanafi. Kemudian di penjelasan berikutnya diterangkan bahwa apakah air bekas untuk bersuci ini apakah berlaku untuk semua air? Maka akan kita jelaskan, karena sebenarnya air mustakmal itu juga ada ketentuannya. Jadi tidak semua air bekas wudhu itu atau air bekas mandi jinabah itu selalu tidak boleh dipakai untuk wudhu kembali. Ada aturan atau ada pun standar-standar tertentu yang akan kita terangkan di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.